CEO baru Dirgantara Corp, seorang gadis cantik yang tengah menggunakan blazer hitam dan membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Tak lupa rok span selutut yang menambah kesan seorang wanita karir. Ivana terlihat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai dengan indah. Hari ini adalah hari di mana ia akan mengemban sebuah tanggung jawab yang begitu besar, menggantikan sang ayah untuk memimpin perusahaan yang semakin maju setiap harinya. Ayo Ivana, kamu pasti bisa melalui ini semua. Ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Batin Ivana menyemangati dirinya. Ia melangkah keluar dari kamar dengan membawa tas kremes kesayangannya, menemui seluruh anggota keluarga yang juga ikut pergi ke kantor untuk menghadiri acara peresmian ini. Sudah 1 minggu berlalu semenjak Irfan jatuh sakit. Kini pria setengah abad yang masih terlihat tampan itu harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu hingga kondisinya kembali pulih. Benar saja terjadi perebutan kekuasaan sementara di kalangan pemegang saham. Beruntung Fajri datang dan mengambil alih hingga saham Irfan sudah resmi dialihkan atas nama Ivana. Para pemegang saham berdebat dan menentang keras keputusan Irfan dan Fajri yang mengangkat Ivana sebagai CEO baru. Namun Fajri bisa membungkam semua orang ketika mengancam akan membeli saham mereka atau hal yang lainnya. Ivana yang mendengar hal itu membuat emosinya menggebu-gebu. Ia akan membuktikan kepada semua orang jika ia bisa membawa Dirgantara Corp lebih maju lagi. Wah, cantiknya anak ayah, ucap Irfan tersenyum memuji Ivana. Apa ayah baru sadar kalau Dede itu cantik? Ucap Ivana mengibaskan rambutnya. Hah? Anak gadis ayah ini selalu cantik setiap hari? Sini cium dulu, ucap Irfan merentangkan tangannya. Mau dong, ucap Ivana terkekeh dan memeluk Irfan setelah mendapatkan kecupan dari ayahnya. Jangan takut dengan siapapun sayang, kamu punya ayah dan abang yang akan melindungi kamu nanti, ucap Irfan tersenyum sambil mengelus punggung Ivana dengan lembut. Iya ayah, Dede gak takut sama siapapun. Dede akan membuktikan kepada dunia jika Dede bisa mengejar abang dengan memajukan perusahaan, ucap Ivana mengurai pelukannya sambil tersenyum dan menatap Irfan. Bagus, anak gadis ayah ini memang perempuan yang kuat dan hebat seperti bunda, ucap Irfan tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Karena itu Dede berani mengambil tanggung jawab ini, ucap Ivana pasti. Yuk kita berangkat, ajak Fajri sambil menggendong Nela yang sudah terlihat cantik. Lala kalau sudah besar mau seperti Nana, ucap Nela cadel sambil menatap kagum Ivana. Kalau Lala mau seperti Nana harus rajin belajar makan sayur yang banyak, oke, ucap Ivana senang. Oke Nana, ucap Nela mengacungkan jempolnya. Mereka segera berangkat menuju Dirgantara Corp untuk melaksanakan acara peresmian pengangkatan Ivana sebagai CEO baru di perusahaan properti terbesar itu. Dengan ini saya mewakili para pemegang saham mengangkat Prof. Ivana Hanindya Dirgantara SSI sebagai CEO Dirgantara Corp, ucap Fajri lantang. Ivana berdiri dan menundukkan sedikit badannya. Semua karyawan yang ada di ruangan itu bertepuk tangan mengiringi langkah kaki Ivana menuju podium. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan ini kepada saya. Mohon kerjasamanya. Kedepan kita akan merambah berbagai macam bidang dengan inovasi dan kreativitas yang bisa menerobos pasar dunia. Terima kasih, ucap Ivana tegas. Semua orang kembali bertepuk tangan melihat ketegasan dan keberanian Ivana di depan banyak orang. Apalagi si gadis kecil, Naila yang begitu mengagumi sosok Ivana. Wajah cantiknya berbinar senang melihat bagaimana Ivana berbicara tegas dan sangat berbeda ketika mereka sedang bermain. Oma, Nana hebat ya. Wah, Lala juga mau seperti itu, ucap Nela berbinar di atas pangkuan Fajira. Aunty Nana memang hebat sayang. Kalau Lala mau seperti Aunty harus apa nak? Tanya Fajira. Harus makan banyak dan belajar, ucap Nela mengganggu pasti. Pintar cucu Oma, ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Nela. Oma, Naren juga mau seperti Dedi, ucap Naren tegas sambil mengangkat tangannya. Iya nak, kalau mau jadi seperti Dedi harus apa? Tanya Fajira bersemangat. Harus rajin belajar dan banyak makan, teriak Naren dan Nela bersemangat. Sontak mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka terlihat begitu menggemaskan, bahkan pesona Ivana pun tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Ketika menyadari tatapan semua orang mengarah kepada mereka,
Dua bocil itu merona sambil menyembunyikan wajah mereka. Acara berlangsung sekitar 2 jam. Setelah berakhir, Ivana mendapatkan begitu banyak ucapan selamat dari semua pemegang saham, investor, dan rekan bisnis lainnya. Setelah selesai, mereka segera pergi menuju ke ruangan Irfan yang sudah dirombak sedikit sesuai dengan keinginan Ivana, karena ruangan Irfan terlihat menyeramkan untuk seorang perempuan. "Selamat sayang, abang, sayangnya abang," ucap Fajri memeluk Ivana ketika berada di ruangan. "Terima kasih bang, bimbing dedek ya," ucap Ivana membalas pelukan Fajira dengan erat. Fajira, Safira, dan Irfan juga mengucapkan selamat kepada Ivana lagi. Tak lupa juga si kembar yang menggemaskan. Mereka berbincang sedikit di dalam ruangan itu. Bukan, mereka mendengar ocehan Naila yang begitu cerewet, membicarakan apa saja yang ingin ia katakan, sementara Naren memilih untuk duduk di dekat rak buku dan membaca beberapa buku tentang bisnis di sana. "Besok Lala diantar, siapa kalau Nana kerja?" tanya Naila sedih. Karena biasanya ia dan Naren diantar oleh Ivana dan Safira ke sekolah. "Aduh, anak Nana ini, tempat kerja Nana dan sekolah Lala kan berdekatan. Kita masih bisa pergi bersama," ucap Ivana memeluk gemas gadis kecil itu. "Iya kah Dedi?" tanya Naila menatap Fajri penuh harap. "Iya sayang," ucap Fajri tersenyum. Setelah cukup lama berbincang di sana, semua anggota keluarga Dirgantara memutuskan untuk pulang dan pergi ke tempat kerja masing-masing, termasuk Naren dan Naila yang membawa beberapa buku dari ruangan itu. Tinggallah Ivana sendiri di ruangannya dengan status baru sebagai CEO baru di sana. Mata tajamnya menatap keluar jendela, sambil sesekali menghela napas yang terasa lebih berat. "Permisi Nona," ucap Fitri yang masih betah untuk bekerja di sana. Dem Ivana. "Maaf mengganggu waktunya Nona. Ini ada beberapa berkas yang sudah saya periksa. Hanya tinggal Anda tanda tangani saja," ucap Fitri meletakkan berkas di atas meja. "Terima kasih," ucap Ivana tanpa menoleh. "Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu Nona," ucap Fitri pamit. "Tolong panggilkan Pandu ke ruangan saya Mbak," ucap Ivana. "Baik Nona, permisi," ucap Fitri keluar dari ruangan itu. Ivana berjalan menuju kursi kebesarannya. Ia melihat semua berkas yang ada di sana dan memeriksanya satu persatu. "Permisi Nona," ucap Pandu masuk ke dalam ruangan Ivana. "Silakan duduk," ucap Ivana tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas itu. Pandu dengan patuh duduk di kursi yang berada di hadapan Ivana sambil menunggu gadis cantik itu bersuara. "Bapak sudah lama bekerja dengan ayah saya?" tanya Ivana menatap Pandu. "Sudah Nona, semenjak perusahaan Tuan Fajri berdiri," jawab Pandu menundukkan pandangan. Begini bisa Anda tolong carikan saya asisten perempuan?" tanya Ivana. "Dek, apa Nona akan memecatku?" batin Pandu terkejut. "Tenang saja, Bapak tidak akan saya berhentikan. Hanya saja kegiatan saya masih banyak yang harus dituntaskan. Bisakah kita berbagi pekerjaan?" tanya Ivana hati-hati. Bisa Nona. Nanti saya dan Fitri akan mengatur jadwal Anda dengan baik. Untuk asisten akan saya usahakan. Penghujung minggu ini sudah dapat dan Senin depan ia sudah berdiri di samping Anda Nona," ucap Pandu bernapas lega. "Saya membutuhkan perempuan yang pintar, tegas, disiplin, dan tidak mengeluh," ucap Ivana. "Baik Nona, saya akan usahakan mencari yang terbaik untuk Anda," ucap Pandu tersenyum. Baiklah, jadwal kegiatan saya bulan ini sudah saya serahkan kepada Mbak Fitri dan semuanya akan berakhir dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Mungkin Bapak akan lebih banyak menggantikan saya," ucap Ivana. "Baik Nona, nanti akan saya atur jadwalnya." "Terima kasih, silakan," ucap Ivana. "Sama-sama Nona, permisi," ucap Pandu keluar dari ruangan itu. Ivana menghela napasnya mengingat jadwalnya akan semakin padat. Bayangan hidup tenang dan semaunya melayang sudah. Ia sedikit malas untuk membuka ponsel karena akan dipastikan jika pemberitaan tengah membicarakannya yang baru saja diangkat menjadi CEO baru Dirgantara Corp. "Aku ingin jadi orang biasa saja, ini terlalu melelahkan," batin Ivana sambil menghela napasnya. Ia berkutat dengan semua berkas yang selalu bertambah seolah tidak pernah selesai. Namun mata Ivana mengernyit ketika melihat satu proposal yang cukup menarik dari sebuah peternakan. Karenja S Farm. Aku merasa pernah mendengar nama Karenja, tapi di mana?
Tanya Ivana mengernyit.